Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasib Aulia dari program studi budidaya perairan NIM 1817123100008. Saya di sini akan melaksanakan praktikum fisiologi hewan air, yaitu melihat perubahan tingkah laku ikan air tawar ketika dimasukkan ke dalam air asin. Yang saya amati ada dua, yaitu pertama proses osmoregulasi ikan dan pH. Nah, pertama untuk bahan saya menggunakan ikan sepat rawa Trichogaster trichopterus dan air asin, yaitu perbandingan 1 liter air berbanding 7 sendok garam. Untuk pertama saya akan mengukur pH air tawar dan air asin. Untuk pH air tawar itu 7. Dan pH air asin itu 5. Saya akan mengamati tingkah laku ikan ketika masih berada di dalam air tawar. Kita melihat tingkah laku ikan ketika masih berada di air tawar. Saat masih berada di air tawar, ikan seperti melakukan pernapasan lewat tutup insang. Tutup insang terus membuka, yang biasa disebut dengan operculum, dan pada mulut ikan terus meminum air. Nah, itu merupakan proses osmoregulasi. Nanti akan kita bahas saat ikan kita masukkan ke dalam air asin. Ya, mungkin kita lihat perubahan tingkah laku ikan ketika kita masukkan ke dalam air asin. Kita lihat tingkah laku ikan ketika berada di dalam air asin. Ikan seperti terus bergerak, menandakan bahwa ikan tersebut stres. Ikan terus seperti minum dan tutup insang terus membuka. Ikan tidak bergerak, pingsan. Hal ini terjadi karena peristiwa osmosis pada ikan itu menjadi terbalik. Peristiwa osmosis itu membuat banyak cairan yang ada dalam tubuh ikan keluar dengan sendirinya. Nah, akibat dari perbedaan kandungan kepekatan antara kandungan air dalam tubuh ikan dan kandungan air yang ada di sekitarnya. Nah, tujuan dari proses osmosis itu adalah untuk membuat keseimbangan cairan yang ada dalam tubuh ikan, dan proses minum air tersebut itu merupakan cara adaptasi ikan untuk menyeimbangkan kandungan air yang ada dalam tubuhnya. Nah, jadi osmosis itu adalah perpindahan molekul air dari yang kandungannya lebih encer ke kandungan yang lebih pekat. Nah, pada kandungan air tawar
itu kandungan airnya itu lebih encer dibandingkan kandungan yang ada dalam tubuh ikan. Sementara air asin itu memiliki kandungan yang lebih pekat. Jadi menurut Lanto tahun 2010, sistem regulasi biota air itu terbagi menjadi 3. Ada hypertonik, hipotonik, sama isotonik. Pada ikan air tawar itu bersifat hipertonik, yaitu kandungan garam dalam tubuhnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Nah, ini berkaitan dengan sistem osmoregulasi ikan. Ikan air tawar itu cenderung untuk menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis tadi. Itu terjadi sebagai akibat karena kadar garam dalam tubuh ikan itu lebih pekat dibandingkan kandungan dalam lingkungannya. Nah, insang ikan air tawar itu secara aktif terus memasukkan garam ke dalam tubuhnya. Nah, kemudian ginjal akan terus memompa keluar kelebihan air tersebut yang biasanya keluar dalam bentuk air seni. Ikan air tawar itu harus selalu menjaga dirinya agar kadar garam dalam tubuhnya itu tidak larut keluar dari tubuhnya. Nah, hal demikian itu terjadi karena ikan air tawar itu memiliki ginjal yang badan malfiginya itu besar dan banyak mengandung glomori. Nah, untuk pH itu karena pH air tawar tadi berjumlah 7 dan ketika dimasukkan ke dalam air asin itu pH-nya 5. Itulah yang menyebabkan ikan menjadi stres. Nah, jadi menurut Lanto tahun 2008, ikan sapat rawa atau Trichogaster trichopterus itu dapat bertahan hidup di dalam pH kisaran 6 sampai 8,3. Oke. Ikan hampir mati. Ikan sudah mati. Nah, jadi dapat disimpulkan yang menyebabkan ikan stres dan kematian itu karena kepekatan cairan yang ada di lingkungannya itu lebih besar dibandingkan cairan yang ada di dalam tubuh ikan, sehingga proses osmosis pada ikan itu tidak berjalan lancar. Dan juga karena perbedaan pH antara air tawar dan air asin tadi. Mungkin itu saja. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.